Pernah nggak sih kalian lihat atau bahkan ngalamin sendiri istri yang awalnya penuh cinta, lama-lama kok makin sering ngeluh, makin gampang marah, atau malah jadi dingin ke suami. Padahal dulu, waktu awal nikah, semuanya terasa indah, tatapan penuh cinta, pegangan tangan di mana-mana, ngomongnya manis banget. Tapi sekarang, bisa-bisa tiap hari isinya cuma debat kusir soal siapa yang harus buang sampah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa banyak perempuan yang setelah bertahun-tahun menikah malah merasa capek, kesel, bahkan sampai mikir, dulu gue kenapa mau nikah sama dia ya? Di video ini, kita bakal bahas kenapa kehangatan dalam pernikahan bisa memudar dan berubah jadi frustrasi. Ada pola-pola yang sering terjadi tanpa disadari, dan kalau kita paham ini, kita bisa melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih jernih. Yang lebih penting, kita juga bisa mencari cara buat memperbaikinya sebelum semuanya makin parah. Karena jujur aja, masalah ini nggak muncul tiba-tiba. Biasanya, perubahan ini datang perlahan, pelan-pelan, tanpa ada yang sadar. Tahu-tahu, dari yang dulunya penuh perhatian, berubah jadi saling menghindar. Dari yang dulu ngobrol sampai larut malam, sekarang ngobrol cuma buat nanya, udah bayar listrik belum? Tapi tenang, masih ada harapan. Kalau kita bisa mengenali tanda-tanda ini lebih awal, kita bisa mencari cara untuk memperbaiki hubungan sebelum semuanya terlambat. Makanya, tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi penyebabnya nggak seperti yang kamu kira. Ini bukan cuma soal istri suka ngeluh atau suami cuek, tapi ada faktor psikologis dan emosional yang lebih dalam. Oh iya, sebelum kita mulai, kalau kamu baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Dan kalau kamu setuju atau pernah ngalamin hal yang sama, tulis angka 8 di kolom komentar. Kalau kamu nggak setuju dan ngerasa pernikahan kamu masih adem ayem, tulis angka 4. Biar kita bisa ngobrol bareng di kolom komentar. Siap? Yuk, kita bahas. Nomor 1. Bertahun-tahun jadi manajer rumah tangga tanpa ucapan terima kasih. Coba bayangin ini. Seorang istri bangun pagi, langsung ke dapur, masak buat keluarga, nyiapin bekal anak, ngecek jadwal suami, ngeberesin rumah, dan masih harus inget buat bayar tagihan listrik. Udah gitu, pas suami pulang, yang ditanya cuma, makan malam ada apa? Lama-lama, ya kesel juga kan? Salah satu alasan terbesar kenapa banyak istri makin frustasi sama suaminya seiring waktu adalah beban kerja emosional yang nggak pernah diapresiasi. Beban ini bukan cuma soal nyapu, ngepel, atau masak. Ini tentang hal-hal yang seringkali nggak kelihatan. Tapi kalau nggak dikerjain, rumah tangga bisa amburadul. Misalnya, mengingat ulang tahun dan anniversary, suami seringnya cuma ingat kalau ada notifikasi di HP. Merencanakan liburan keluarga, suami tinggal ikut aja, nggak mikirin hotel mana yang murah tapi nyaman. Menjadi Google berjalan buat keluarga. Ma, baju aku yang warna biru di mana? Atau, sayang, jemuranku udah kering belum? Memastikan rumah tangga tetap jalan dengan baik, tanpa perlu suami ribut-ribut karena nggak ada odol. Tapi sayangnya, banyak suami yang mikir, kan aku udah kerja cari nafkah, itu udah cukup. Padahal pernikahan itu bukan cuma soal uang. Kalau istri harus mikirin semua urusan rumah tangga sendirian, lama-lama rasanya bukan kayak pasangan hidup, tapi kayak asisten pribadi gratisan. Mari kita kenalan sama Bu Ani, 72 tahun. Seorang pensiunan guru. Dulu, Bu Ani ini superwoman banget. Ngasuh 3 anak, kerja, ngurus rumah, dan pastiin hidup suaminya nyaman. Setiap ulang tahun, dia yang ingat. Setiap ada acara keluarga, dia yang ngatur. Setiap ada masalah, dia yang jadi penengah. Tapi setelah puluhan tahun, dia sadar sesuatu. Nggak ada yang pernah ngelakuin hal yang sama buat dia. Nggak ada yang pernah tanya, Bu, kamu capek nggak? Nggak ada yang pernah bilang, makasih ya udah ngurus semuanya. Jadi sekarang, dia udah bukan istri penuh cinta lagi, dia capek dan merasa diabaikan.
Dan ini yang sering nggak disadari oleh para suami. Istri nggak tiba-tiba berubah jadi cuek atau marah-marah tanpa alasan. Itu semua terjadi karena bertahun-tahun merasa nggak dihargai. Kayak mesin otomatis yang diharapkan selalu bekerja tanpa ada yang peduli. Apakah mesinnya masih baik-baik aja atau udah mau mogok? Lalu, solusinya apa? Nah, buat para suami yang nonton ini, kalau mulai merasa was-was, atau tiba-tiba istri kalian sering buang napas panjang, masih ada harapan kok. Mulai dari hal kecil, ucapin terima kasih, bantu ngerjain pekerjaan rumah tanpa disuruh. Dan yang paling penting, jangan anggap kerja keras istri itu sesuatu yang otomatis terjadi. Jangan cuma hadir secara fisik, tapi juga emosional. Istri itu nggak butuh suami yang cuma pulang kerja dan nonton TV. Dia butuh partner yang beneran hadir dalam hidupnya. Karena pada akhirnya, istri yang merasa dihargai akan bahagia. Dan kalau istri bahagia, percaya deh, rumah tangga juga bakal jauh lebih adem. Nomor 2. Dari pasangan hidup jadi teman kos. Pernah nggak sih ngerasa kayak tinggal bareng suami, tapi rasanya lebih kayak sekadar teman serumah? Dulu tiap hari ngobrol, bercanda, ada aja topik yang bikin hubungan terasa hidup. Tapi makin kesini, kok lebih sering diam-diaman? Ngobrol cuma buat nanya, udah makan? Atau besok kerja jam berapa? Awalnya sih kayak biasa aja. Mungkin cuma capek. Tapi lama-lama sadar, romansa mulai pudar, hubungan jadi terasa datar. Makan bareng? Iya, tapi sambil fokus ke HP masing-masing. Nonton TV bareng? Iya, tapi lebih sering diam sambil main gadget. Interaksi masih ada tapi keintiman? Bye-bye. Contohnya nih Linda, seorang perawat pensiun 69 tahun. Dulu dia dan suaminya sering jalan-jalan sore sambil ngobrol impian masa depan. Tapi sekarang, suaminya lebih sering sibuk sama TV atau bengong tanpa kata. Buat suaminya, semua terasa normal. Tapi buat Linda, ini bukan pernikahan yang dulu ia bayangkan. Banyak suami mikir, kan udah nikah, ya udah aman. Padahal nikah itu bukan garis finish, tapi awal perjalanan. Kalau nggak dipupuk, lama-lama layu juga. Yang bikin kesel, kebanyakan istri udah berusaha kasih kode keras. Minta lebih banyak perhatian, ngajak ngobrol lebih dalam, coba bikin hubungan lebih hangat. Tapi kalau kode ini terus-terusan diabaikan, ya lama-lama nyerah. Dan kalau istri udah berhenti berusaha, jarak emosional jadi makin dalam dan sulit diperbaiki. Nomor 3. Masalah nggak kelar, dendam jadi numpuk. Pernikahan itu kayak cucian kotor. Kalau nggak dicuci, ya numpuk, bau, dan bikin pusing. Masalah dalam hubungan juga gitu. Kalau dibiarkan numpuk tanpa diberesin, lama-lama bisa jadi gunung dendam yang bikin hati makin panas. Awalnya mungkin cuma sepele. Lupa ulang tahun, janji nggak ditepati, atau komentar nyeleneh yang bikin sakit hati. Awal-awal masih bisa sabar, mikir, sudahlah. Tapi kalau kejadian-kejadian kayak gini terus berulang, waduh, hati bisa penuh sesak. Lihat aja Bu Desi, 74 tahun, akuntan pensiun. Dari luar, pernikahannya terlihat baik-baik aja. Tapi di dalam hatinya, udah kayak arsip luka batin. Dia ingat semua janji palsu, semua perasaan yang diabaikan, semua momen di mana suaminya lebih peduli sama berita bola daripada perasaannya. Dan ketika dia coba ngomong, jawabannya selalu, itu kan udah lama, ngapain diungkit lagi? Banyak pria yang nggak sadar kalau istri mereka sebenarnya udah muak. Mereka pikir, kalau istri diam berarti nggak ada masalah. Padahal, keheningan itu bukan tanda damai, tapi tanda udah males ngomong. Kalau kamu pernah ngerasa semua keluhanmu dikesampingkan, atau mulai mikir, ngomong juga percuma, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak perempuan ngalamin ini, jadi kapan terakhir kali suami kamu beneran dengerin, bukan cuman iya-iya doang? Nomor 4, hidup berubah, suami kok gitu-gitu aja? Seiring bertambahnya usia, banyak wanita mulai pengen sesuatu yang lebih dalam hidup. Bukan sekadar ngurus anak, beresin rumah, atau jadi admin grup WhatsApp keluarga. Mereka pengen berkembang,
pengen punya hobi, jalan-jalan, coba hal baru. Tapi masalahnya, suami malah santai aja, nggak ngeh kalau istrinya udah nggak di fase yang sama lagi. Dulu mungkin hidup terasa memuaskan, ngurus anak, jadi supporter setia suami, pastiin rumah rapi. Tapi setelah anak-anak gede dan kehidupan rumah tangga nggak sesibuk dulu, mulai muncul pertanyaan besar. Terus aku ngapain sekarang? Contohnya Bu Rina, 68 tahun, mantan pustakawan. Dulu sibuk banget ngurus keluarga. Jadi panitia acara sekolah, masakin makanan favorit anak-anak, pokoknya ibu rumah tangga teladan. Sekarang, anak-anak udah mandiri, rumah sepi, dan dia pengen coba hal baru. Les melukis, traveling, ikutan komunitas. Tapi suaminya duduk depan TV tiap malam, nonton berita sampai ketiduran. Setiap kali Rina ngajak ngelakuin sesuatu, jawabannya selalu, udahlah, nyaman gini aja. Nah, dari sinilah benih-benih kesel mulai tumbuh. Bayangin, udah bertahun-tahun ngurusin orang lain, sekarang mau ngelakuin sesuatu buat diri sendiri, tapi malah berasa ditahan. Bukan cuma soal bosan, tapi soal merasa tertahan dari hidup yang sebenarnya dia pengen jalani. Solusi, biar nggak terjebak di rutinitas yang itu-itu aja. Ngobrolin perubahan ini dari hati ke hati. Kadang suami nggak sadar kalau istrinya udah berubah karena mereka pikir hidup masih sama kayak 20 tahun lalu. Coba ajak ngobrol serius, bukan cuma kode-kode nggak jelas. Aku pengen coba hal baru, bisa nggak kita lakuin ini bareng? Jangan nunggu izin buat bahagia. Kalau suami nggak tertarik ikut eksplor hal baru, ya udah, jalan sendiri aja. Gabung komunitas, cari teman baru, atau mulai hobi tanpa nunggu dia. Kadang, ketika suami ngelihat istrinya makin happy dan berkembang, mereka jadi ikut penasaran. Cari cara biar tetap nyambung, walaupun beda minat. Kalau suami masih nyaman di zona nyamannya, cari sesuatu yang bisa bikin kalian tetap terhubung. Nggak harus aktivitas yang sama, tapi setidaknya ada waktu berkualitas bareng. Misalnya, kalau suami suka nonton TV, ya udah, habis dia nonton, ajak ngobrol ringan sebelum tidur. Penting buat tetap tumbuh secara pribadi. Jangan takut buat berkembang, meskipun pasangan kelihatannya masih stuck di tempat yang sama. Hidup terlalu singkat buat terus-terusan menunggu orang lain siap berubah. Kalau kamu ngerasa prioritasmu udah bergeser, tapi pasangan masih di level yang sama terus, kamu nggak sendirian. Jangan biarkan perasaan ini numpuk jadi rasa jenuh atau kebencian. Hidup terus berjalan, pastikan kamu juga tetap bergerak maju. Nomor 5. Kok lama-lama? Kayak ART, di awal pernikahan, segala sesuatu yang kita lakukan buat suami terasa spesial. Masakin makanan favoritnya? Wah, enak banget, makasih ya sayang. Ngingetin janji dokter? Untung ada kamu, aku pasti lupa. Tapi makin lama, semua itu berubah dari gestur cinta jadi kewajiban. Gak ada lagi makasih, gak ada lagi pujian, yang ada cuma ekspektasi. Masak? Ya emang tugasnya istri, ngingetin jadwal. Ya wajar dong, kan kamu yang lebih teliti. Pelan-pelan, yang dulu dilakukan dengan cinta mulai terasa kayak kerja rodi tanpa gaji. Kita lihat kasus Bu Sandra, 72 tahun, pensiunan kepala sekolah. Sandra dulu nggak pernah keberatan ngurus rumah. Dia selalu nyiapin makanan kesukaan suaminya, ngecek jadwal penting, bahkan selalu inget ulang tahun semua orang di keluarga. Tapi lama-lama, dia sadar sesuatu. Suaminya nggak pernah bilang terima kasih lagi. Suatu hari, setelah seharian capek di dapur, dia duduk di meja makan, lihat suaminya yang lagi lahap makan, dan nanya, "Kamu sadar gak sih, betapa banyak yang aku lakuin buat kamu?" Jawabannya, cuman angkat bahu. Saat itulah dia sadar, suaminya bahkan gak ngeh kalau dia udah berjuang mati-matian buat bikin hidup mereka nyaman. Kenapa ini nyakitin banget? Gak dianggap itu lebih nyakitin daripada dikritik. Dikritik tuh masih ada perhatian, tapi dianggap remeh. Itu kayak gak kelihatan sama sekali. Kebencian itu tumbuh dari hal-hal kecil. Bukan karena satu momen besar, tapi ribuan momen kecil ketika usaha kita gak dihargai. Wanita gak tiba-tiba berhenti perhatian. Tapi kalau udah capek ngasih tanpa pernah dapat timbal balik, lama-lama hati juga ikut mati.
Solusi, biarkan dia tahu, bukan tebak-tebakan. Jangan takut ngomong. Banyak pria nggak sadar mereka udah berhenti menunjukkan apresiasi. Kadang mereka perlu dikasih tahu secara gamblang. Hargai diri sendiri. Kalau selama ini semua beban ada di kita, mulai delegasikan tugas. Biarkan suami ikut ngerasain effort yang kita keluarkan. Stop jadi service center tanpa imbalan. Jangan takut untuk bilang, aku juga pengen diapresiasi. Atau bahkan, aku gak mau terus-menerus melakukan ini kalau kamu bahkan gak sadar aku ngelakuinnya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar soal kenapa banyak wanita mulai ilfil sama suaminya seiring waktu, coba ambil napas dalam dan renungkan. Apa salah satu hal yang paling terasa di hubunganmu? Kebencian itu bukan datang tiba-tiba. Bukan gara-gara satu pertengkaran besar atau satu kesalahan fatal. Tapi karena luka-luka kecil yang dibiarkan mengendap, harapan yang gak pernah tersampaikan, dan perasaan yang lama-lama mati karena gak pernah dianggap penting. Tapi dengar baik-baik, kalau masih ada kebencian, itu artinya masih ada yang bisa diperbaiki. Masih ada perasaan, masih ada yang bisa diusahakan. Asal mau. Apa yang bisa dilakukan, bicarakan sebelum semuanya keburu basi. Jangan nunggu sampai kalian cuma ngobrol soal makan apa, atau jemput anak jam berapa. Jangan diam kalau nggak dihargai. Kalian bukan robot rumah tangga. Ucapan terima kasih itu murah, tapi dampaknya gede. Tumbuh bersama, bukan sendirian. Kalau pasangan kita berubah, ya ikutlah berubah. Bukan malah cuek dan stuck di tempat. Sekarang giliran kamu, tanda mana yang paling ngena di hati? Pernah gak sih ngalamin momen, duh kok kayaknya ini gua banget? Share di komentar, siapa tahu ada yang relate dan bisa berbagi pengalaman juga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dukungan kalian bikin kita terus semangat bikin konten yang mengangkat, menginspirasi, dan bikin kita semua sadar. Kita layak dicintai, dihargai dan dilihat. Sampai ketemu di video berikutnya.